على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaban wa sallatu ala khalqi sahwatan jabra wa sababat bi umuri khairin wa syarrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM beserta para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita masih bisa hadir, masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Dan malam ini insya Allah kita akan berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, memang kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sejarah, kalaupun Quran bukan kitab sejarah. Hanya gaya bahasanya saja yang berbeda. Ini istimewanya Isra Mi'raj di sini. Kalau kita melihat penciptaan Adam dan Hawa, tidak ada kalimat tasbih. Padahal luar biasa. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan pun tidak ada kalimat tasbih. Bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang mati pun tidak diawali dengan kalimat tasbih. Tapi ketika bicara Isra Mi'raj ini, Allah memulainya dengan kata Subhana. Jadi yang malam ini kita bahas ini ada Subhana Asra Lailan, ya. Subhana ini biasanya kita menerjemahkan dengan Maha Suci Allah. Ini adalah ucapan pemujaan terhadap kemahaan Allah yang tidak ada bandingnya dalam berbagai sifat dan perbuatannya. Jadi kalau kita membandingkan tidak bisa. Jadi satu ucapan yang tidak ada bandingnya, satu ucapan pemujaan terhadap kemahaan Allah yang mutlak dari segala kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam menciptakan apapun. Contohnya, Allah ada, kita juga ada. Apakah keberadaan kita sama dengan keberadaan Allah? Allah mendengar, kita juga mendengar. Apakah pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah? Allah memiliki zat, kita pun demikian. Mungkinkah zat ini bisa dibandingkan? Artinya kalau bicara Isra Mi'raj, fa'ilnya, pelakunya adalah Allah, maka tidak mungkin kita bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena semua yang dilakukan Allah itu berada di atas daya kekuatan manusia. Semua yang dilakukan oleh Allah itu berada di atas daya jangkau akal pikiran manusia. Karena itulah kalau Allah menciptakan apapun, jangan nanya. Jadi kalau Allah buat begini, gak usah tanya gitu. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. Ingat, Allah nih
menciptakan apa saja, tidak dibatasi oleh hukum. Karena dia yang menciptakan hukum. Allah tidak membutuhkan hukum kausalitas. Karena Allah yang menciptakan sebab akibat. Bahkan ayat-ayat Allah saja itu tidak tunduk kepada hukum alam. Contohnya, api pasti panas kan Pak? Iya kan? Tapi ketika orang kafir menangkap Nabi Ibrahim lalu mencampakkannya ke api, atau bahasa kita dilemparkan dan dibakar itu, ternyata api berubah sifatnya dari panas menjadi dingin. Yang menarik di sini adalah kenapa Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim sembunyi? Gampang nggak kalau Allah sembunyikan Nabi Ibrahim? Gampang, nggak ada yang sulit bagi Allah. Atau ketika mereka menyalahkan api, Allah turunkan hujan yang hebat gitu, yang deras, mati itu api kan. Tapi sama Allah nggak dilakukan itu. Kenapa? Karena kalau Allah turunkan hujan misalnya, atau Allah sembunyikan Nabi Ibrahim pada saat itu, yakinlah orang kafir akan mengolok-olok Nabi Ibrahim. Bisa aja dia ngomong ketemu Nabi Ibrahim, kalau kemarin nggak hujan, angus loh, begitu. Ya, kalau nggak sembunyi, gosong lah kalau kata orang salah benda itu. Tapi justru disinilah Allah perlihatkan kepada orang-orang yang ingkar itu, ternyata api yang berkobar itu tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena berbarengan dengan itu Allah ngomong sama apinya. Tapi jangan dipraktekin Bapak nih. Ya, Allah ngomong sama apinya apa? Hei api, dinginlah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Maka saya bilang jangan dipraktekin. Saya khawatir nanti pulang ngaji langsung praktek itu. Nyari kompor nyala, hei api dingin, berubah sakit. Ya kan? Gosong gitu kan. Nah ini lihat, sifat panas berubah, artinya nggak berlaku bagi Allah. Gitu. Nah dari sini, adakah kira-kira orang yang bisa bertanya, kenapa itu terjadi? Ketika Bapak baca misalnya ayat ini dalam Al-Quran, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Bisa nggak kira-kira Bapak bertanya, kenapa bisa dingin ya gitu? Ketemu jawabannya nggak kira-kira? Tidak akan pernah Pak. Kenapa? Saya bilang tadi, apa yang dilakukan oleh Allah itu, ini adalah berada di atas daya jangkau pikiran manusia. Kemudian juga peristiwa lain yang terjadi adalah, yaitu ketika Nabi Musa melarikan diri dengan kaumnya dari kejaran Firaun. Nah ini bahwa perbuatan Allah itu kita tidak bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika Nabi Musa dengan kaumnya melarikan diri, dikejarlah oleh pasukan Firaun, sementara lautan membentang di hadapannya. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61, bisa dibuka ayatnya. Ya. Jadi ketika lari sudah ada di depan dari lautan membentang, pasukannya di belakang yang ngejar. Apa kata kaum Nabi Musa? Falamma tarol jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi ketika dua kelompok ini udah saling melihat, artinya udah dekat, maka kaum Nabi Musa bilang, waduh kita pasti terkejar nih. Kira-kira ucapan kaum Nabi Musa benar apa salah? Enggak, kira-kira nih ucapan kaum Nabi Musa benar apa salah? Benar, karena menggunakan logikanya saja. Ya kan? Nggak salah dia mengatakan demikian. Orang di belakang udah dekat, di depan lautan, kemana lari lagi, begitu kan? Dia menggunakan akal saja. Tapi Nabi Musa sebagai seorang nabi, sebagai orang utusan Allah, dia yakin dengan penuh keyakinan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, tidak akan terkejar. Jadi jangan sedih, jangan takut, enggak akan terkejar. Kenapa?
Karena Tuhanku bersamaku, dia kelak akan memberikan petunjuk. Artinya Nabi Musa yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan dia berjuang sendirian. Akhirnya dengan keyakinannya itu diturunkanlah oleh Allah perintah, Fa'auhayna ila Musa an adrin biasokal bahro panfalako pakana kulu pirkin kataunil ajim. Besok Bapak buktikan, bener gak? Bisa gak gitu? Kata Allah, hei Musa, pukullah lautan itu dengan tongkat. Sekali pukul terbelah menjadi dua, setiap belahan seperti gunung yang besar. Besok Bapak praktekin, ambil tongkat, gak usah lautan Pak, kolam aja. Bapak praktek, kira bisa terbelah dua gak? Kalau kita nanya ketemu jawabannya gak? Bukan perbuatan manusia, ini perbuatan Allah. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan isyarat saja. Nah di kita juga banyak ada dokter kan, ada nggak yang bisa menyembuhkan orang sakit hanya isyarat? Nggak ada, ya kan? Ada nggak yang bisa menghidupkan orang mati? Nggak ada. Ada nggak penjelasan ilmunya? Tidak. Kenapa? Karena ketika Nabi Isa melakukan, bukan dia pelaku yang sebenarnya. Itu. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nabi Isa, surat Ali Imran 49 dibuka, dia buat burung-burungan dari tanah. Setelah jadi burung dari tanah, ditiup jadi burung beneran. Kira-kira Bapak bikin burung-burungan dari tanah, Bapak tiup sampai habis napas jadi burung nggak? Nah, ini luar biasa. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah. Ya, sama tadi tuh. Apakah menjamin? Kenapa? Karena Isra Mi'raj lailan, malam. Apakah menjamin nih gitu? Ini kan kelihatan semua. Nabi Ibrahim dibakar kelihatan. Nabi Musa belah lautan juga kelihatan oleh kaumnya. Apa mereka pada beriman semuanya? Inilah hebatnya umat Muhammad, ya kan? Inilah istimewanya umat Muhammad. Jadi mujizat bermacam-macam. Bahkan Bapak mungkin pernah baca surat Yasin ayat ke-36. Hafal Pak? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini karena Allah membukakan ilmunya. Kalau tidak dibukakan ilmunya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dengan kata subhana. Jadi Allah menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Apakah itu yang ditumbuhkan oleh bumi, ya kan? Apakah misalnya yang dari mereka, maksudnya dari manusia, ada laki-laki dan perempuan? Ya. Apakah dari mereka yang tidak ketahui? Ini dibuat. Tapi kalau dilihat di sini apa? Seakan-akan dikatakan mustahil manusia dapat mengetahui rahasia penciptaan Allah. Baik penciptaan langsung ataupun melalui hukum kausalitas, itu ada laki-laki dan perempuan. Jadi kita ketemu anak kecil pasti tuh ada laki-laki dan perempuan. Yang pasti rahasia kehidupan hanya Allah yang tahu. Di sini Allah buka ilmunya, maka ada orang bisa bikin pesawat. Karena dibuka ilmunya Pak. Kalau nggak dibuka nggak bisa tuh. Kemudian setelah itu Allah kasih lagi manusia ilmunya. Akhirnya apa? Manusia bisa membuat otak elektronika yang bisa menggerakkan satu perusahaan komputer. Tapi apa katanya? Semua yang dibuat oleh manusia akan berhenti sampai di situ saja. Berbeda dengan apa yang diciptakan Allah. Kalau Bapak misalnya bikin komputer, yang satu Bapak namain misalnya perempuan, Bapak namain lagi yang satu laki-laki, berpasang-pasangan. Ketika Bapak ciptakan tahun 2020, Bapak lihat kira-kira berubah nggak? Nggak, nanya aja, berubah nggak? Nah, terus kita ngaca, berubah nggak kita? Ada perbedaan nggak Pak? Iya kan? Seakan-akan Allah katakan begitu, ya. Hei manusia, dengan kata tasbih ini, hei manusia, seakan-akan apa? Otakmu ya akan berhenti sampai di situ.
Yang kamu buat tidak akan bertambah, tidak akan membesar, tidak akan bisa berkembang biak. Nggak ngegedein, nggak ngecilin. Jadi semenjak dibuat ya udah kayak gitu. Jadi kalau kita buat tahun 2020, dilihat 2023 gak rubah-rubah gitu. Beda dengan yang diciptakan Allah. Bapak dulu lahir tahun berapa? Nah, ngaca sekarang banyak nggak perbedaannya? Banyak. Nah, ini dengan kata subhana jadi hai manusia gitu. Jadi seakan-akan mah otak kamu akan berhenti sampai di situ. Jadi nggak bisa melebihi. Jadi kata subhana ini sering dipakai adalah ketika menyebutkan sesuatu yang sangat mempesona. Banyak bapak-bapak kalau melihat ada nenek-nenek tua gitu ya. Kalau nenek tua lah. Kalau belum tua belum nenek ya. Tapi tua, tapi luar biasa cantiknya seperti yang ada di riwayat Rasulullah. Kan Rasul ketika Mi'raj melihat nenek tua, kiri kanannya penuh dengan perhiasan. Berarti sekarang juga banyak nenek-nenek ya kan? Cantiknya luar biasa. Bapak mau bilang apa? Subhanallah, nggak sekolot kayak gitu kene. Ya kan sesuatu yang mempesona gitu. Ya. Sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan kemujizatan. Itulah ketika Bapak mendengar firman Allah Subhanallah, hendaknya apa? Kita mengetahui bahwa ini merupakan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kerja yang sudah dikerjakan Allah tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Ya, mal bisa lah. Jadi kalau ini dibuat oleh Allah, kita tidak bisa gitu. Nah kemudian kalau dibaca lagi ayat itu subhanalladzi asra bi abdihi laila, kan ada asronya itu. Ini Bapak baca bolak-balik, Bapak terjemahkan, sebenarnya maksudnya apa? Allah menginginkan agar kita-kita yang baca itu tahu bahwa Isra Mi'raj ini perbuatan Allah. Jadi seakan ketika Bapak dia baca asra gitu, sampai berhenti di kata asra, Bapak tuh disuruh tahu tuh sama Allah apa? Bahwa ini terjadi perbuatan Allah, bukan kekuatan Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan salah memahaminya di situ, ya kan? Isra Mi'raj itu tidak terjadi karena kekuatan Nabi Muhammad. Dan memang peristiwa mukjizat ini berbeda-beda, tergantung kehendak Allah sebagai pelakunya. Nah ini kan kekuatan itu tergantung pelaku. Saya ambil contoh beginilah, ya. Ini kan kekuatannya itu tergantung pelaku. Misalnya Bapak besok misalnya ketemu anak kecil memukul Bapak dengan keras, sakit nggak Pak? Anak kecil memukul dengan keras. Nah, ya. Kemudian rasanya sama akibatnya pasti berbeda kalau Bapak dipukul dengan petinju kelas dunia dengan keras. Kerjanya sama nggak? Memukul dengan pelakunya beda? Beda. Ini anak kecil mukul dengan keras, ya kan gitu. Petinju kelas dunia juga dengan keras. Kerjanya sama, memukul dengan keras. Tapi pelakunya beda apa nggak? Beda. Kekuatannya pasti berbeda. Di Bogor yang kedua ada yang mengadakan pesta pernikahan. Yang satu orang kecil, yang satu orang besar. Keduanya mengadakan pesta pernikahan. Kira-kira situasinya bagaimana? Kenapa beda Pak? Karena kekuatannya berbeda. Pak Haji Juhri ke Surabaya naik pesawat. Ya kan? Ini Pak Haji Juhri ke Surabaya naik pesawat. Disusul sama Pak Rusdi naik kereta. Saya pakai sepeda. Bertiga kemana Pak? Kekuatannya beda gak? Beda. Betul Pak? Jadi semua tergantung kepada pelaku. Jadi kalau Allah yang sudah melakukan, gak usah nanya lagi. Kenapa? Karena pelakunya Allah. Jangan seperti pada saat itu ketika Nabi cerita, mereka tidak percaya. Mana mungkin aku aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai onta 1 bulan, ya kan?
Balik lagi 1 bulan, perlu 2 bulan. Mana iya sih katanya cuma semalam, itu kan gitu. Dia lupa. Allah disamain dengan pelakunya gitu. Kenapa? Karena Nabi saja tidak pernah mengatakan saro itu. Tidak pernah. Ya, dia mengatakan usriyabi, dijalankan. Udah pernah ke Tanah Abang, Pak? Pak Rusdi udah pernah ke Tanah Abang belum naik kereta? Udah ya? Pak Rusdi ke Tanah Abang naik kereta dari Bogor 1,5 jam nyampe gak? Nyampe kan? Nah, berarti 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam sampai ke Padang berapa jam? 3 jam. Pak Rusdi nggak tahu kalau dia pergi di bajunya ada apa tuh? Tumbila apa semut tuh? Ya nempel. Pas buka udah salin, buka semutnya, ngobrol sama temennya. Gue dari Tanah Abang. Ya kan? Pergi jam berapa? Jam sekian. Jam segini gue udah nyampe, cepet amat begitu. Nah kalau ada orang maksa begitu ya kesemut aja. Coba kalau nanyanya, bagaimana perginya? Pak Rusdi naik kereta. Berarti dia jalan apa dijalankan? Dia jalan. Makanya Nabi nggak pernah bilang saro itu usriyabi. Aku di jalan. Jadi pelakunya siapa tadi? Allah. Makanya ketika baca subhanalladzi asra, Allah menginginkan kita paham bahwa pelaku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Jadi dari contoh yang kita sebutkan di atas tadi, kita bisa melihat bahwa kekuatan itu atau perbuatan itu senantiasa sesuai dengan kekuatan pelakunya. Jadi ketika Bapak baca subhanalladzi asra bi abdihi, ternyata adalah Isra Mi'raj ini perbuatan Allah. Itu bukan kekuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang sudah dipahami, insya Allah nggak nanya-nanya lagi, pasti percaya saja. Jangan sama orang-orang yang ingkar pada saat itu. Bahasanya mana mungkin begitu. Nah kemudian bi abdihi, ini kan luar biasa ya. Istimewanya Nabi Muhammad tuh dipanggil langsung hamba. Kalau kita sudah diakui apa baru ngaku? Kan saya suka dapat itu WA dari hamba Allah itu ya. Ya dia udah ngomong hamba Allah, nggak tahu Allah udah ngakuin apa belum? Kau ini udah jelas nih, ya kan? Bi abdihi. Kenapa nggak bi Muhammadin atau bi rasulihi? Tapi yang harus diingat, sebelum diundang, sebelum diakui, dipanggil sebagai hamba, ingat sebelum Isra Mi'raj ada peristiwa apa? Ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena 2 orang pelindung pendukung dipanggil Allah. Siapa? Abu Thalib. Yang kedua Siti Khadijah. Nah, ketika 2 orang ini sudah meninggal, yang terjadi apa? Tekanan, caci maki, bahkan Nabi diancam dibunuh. Ya, itu Nabi tuh udah dicaci maki, diancam mau dibunuh, tetap istiqomah. Kita di masjid suka diancam nggak? Nggak ada, kadang kurang istiqomah ya kan? Bener nggak Pak? Ini diperlihatkan luar biasa ini. Karena dia tetap tegar, tetap istiqomah, maka dipanggillah oleh Allah, dia hambaku. Kita nggak tegar juga kadang-kadang ngaku hamba Allah. Takutnya kayak gini, kayak ada kan teman-teman suka ngomong, saya kenal bener lu sama Menteri Anu, pas menterinya ditanya, kenal nggak Pak? Nggak kenal. Takutnya begitu, iya kan? Ya ada bahasa kenal presiden, kenal presidennya kenal gak? Itu, iya kan? Nabi langsung Pak dipanggil. Ini luar biasa. Ternyata setelah menghadapi ujian yang sangat hebat, ujian yang sangat besar, tapi nggak berubah, istiqomah, ketundukan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barulah dipanggil bi abdihi. Nah dari kata bi abdihi ini ada 2 hakikat penting yang bisa kita ambil. Pertama, Isra Mi'raj terjadi jasmani dan rohani, bukan hanya mimpi atau bukan mimpi, dia terjadi dengan jasmani dan rohani. Kenapa? Karena dalam istilah bahasa, ini kalau kita buka kamus bahasa, abdun itu rohani dan jasmani secara bersama.
Nih, kalau misalnya salah satunya nggak ada, nggak mungkin disebut hamba. Berarti ini peristiwa nyata, bukan mimpi. Dari mana begini Pak? Kalau di masjid ini ada jasad, ruhnya nggak ada, hamba atau mayit? Ya, jasadnya ada, tapi ruhnya nggak ada, mayit kan? Jasadnya nggak ada, tapi suara ada, kira-kira hamba apa juri? Begitu kan ya Pak ya? Benar nggak Pak? Benar ya? Nah, kenapa Nabi dipanggil bi abdihi? Oh, ini berarti dengan ruh dan jasad. Oh, berarti Nabi bukan mimpi. Kenapa? Karena kalau mimpi tidak mungkin orang bisa mendebat. Makanya besok ntar malam kalau salah seorang jamaah malam mimpi, Bapak jangan protes. Misalnya ada jamaah nih mimpi tadi malamnya tuh, subuh dia cerita, tadi gua mimpi apa? Ke Mekah 20 kali bolak-balik. Mekah Pandan 20 kali semalaman. Bapak mau protes gak? Jangan protes Pak. Iya benar, jangan protes. Kenapa? Karena nggak bisa ditentukan sama akal. Ini mimpi. Tapi Isra Mi'raj justru didebat, berarti bukan mimpi. Tuh. Bukti mimpi Pak nggak bisa didebat. Bapak baca surat Yusuf. Dulu ada raja bilang begini, itu surat Yusuf ayat 43. Wa qolal maliku inni aro sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un idabun. Dikumpulin semua pembesar-pembesar itu, kata raja, saya mimpi tadi malam 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan dengan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ini kira-kira ada nggak sapi makan sapi? Itu petinggi-petinggi diem semua, kan yang protes. Makanya ntar kalau ada yang mimpi ke Mekah 20 kali itu bolak-balik dari Pandan, jangan protes. Ini nggak protes kenapa? Nggak sesuai dengan akal kan? Kira-kira yang paling sesuai yang gemuk makan yang kurus atau yang kurus makan yang gemuk? Yang paling sesuai Pak, yang gemuk makan yang kurus atau yang kurus makan yang gemuk? Ini lihat menarik ini kata raja, aku mimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan dengan 7 ekor sapi yang kurus. Bertentangan ya Pak dengan akal. Itu kagak ada yang protes, apa pada diem aja ya kan? Kenapa? Mimpi. Tapi ini ada yang protes, aku aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai onta sebulan. Balik lagi sebulan, berarti perlu waktu 2 bulan tuh, protes dia. Berarti ini peristiwanya nyata, bukan mimpi. Jadi Isra Mi'raj nih peristiwa bukan sekedar biasa, tapi luar biasa. Dan itu disaksikan langsung dan dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua, nah ini dari hakikat yang kedua ini, ternyata pengabdian kepada Allah itu merupakan kelas tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Itu ya, ini bisa dilakukan. Tadi yang diajarkan oleh Nabi itu. Kenapa Nabi bisa dipanggil ini? Ternyata dia tegar. Kenapa dia tegar? Karena dia mengikuti maunya Allah. Kita rata-rata jujur nih, kita lebih ngikuti maunya Allah apa maksakan maunya sendiri? Yang tahu cuman kita, ya kan Pak? Ini maunya Allah begini, terus beda, kira-kira diterima nggak? Alhamdulillah, begitu enggak kan? Kunon kiwae, iya kan? Punya nggak punya, maunya siapa? Maunya Allah kan? Maunya kita, maunya punya terus, betul kan Pak? Sehat, sakit, terjadi karena Allah. Nah sekarang misalnya dikasih sakit, kira-kira cocok nggak maunya kita tuh? Kan ada orang sakit seminggu kayaknya setahun, tapi senang bertahun-tahun kagak sakit-sakit, lupa dia, iya kan? Kan sehat, nikmat Allah kasih, nggak pernah dia bersyukur. Pas sakit seminggu aja, kayaknya gua sakit terus nih, padahal baru seminggu, iya kan? Nabi sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka diundang dia. Berarti kalau pengen diakui, ya tadi tuh harus tegar dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena nggak mungkin hidup tanpa ujian.
Karena emas saja diketahui nilainya 24 karat, 23 karat, 22 karat. Sekaratnya. Yang sekarat ada gak? Ya itu sah diproses, Pak. Itu kata orang siapa tuh? Yang daerah Lewiliang itu sana tuh. Itu setelah diproses. Oh, kita iman juga pasti setelah ada ujian tuh baru tahu kualitas iman kita. Makanya pasti akan diuji terus. Makanya saya pernah ngomong kan di sini tuh harus belajar dengan pohon lah. Lalu kenapa lailan? Kalau lailan kan berarti nggak dilihat orang, gelap, ya kan? Karena malam nggak ada orang tahu. Satu. Yang kedua, kenapa harus semalam kalau pelakunya Allah? Kan banyak begitu orang nggak percaya, ya kan, Pak? Nah di sini kita lihat semua mukjizat hampir terjadi di depan kaum. Nabi Ibrahim dibakar, kaumnya ngelihat. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, kaumnya merasakan, melihat Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati juga dilihat. Tetapi kenapa Isra Mi'raj tidak dilihat? Karena terjadinya di malam hari. Kita ingat dulu, sebelum menerima mukjizat ini, Nabi juga mendapatkan Al-Quran, itu pun di malam hari. Jadi malaikat Jibril datang ke Gua Hira. Maksudnya apa? Sebenarnya di sini dengan Isra Mi'raj ini penyaringan, pengujian kepada kita tentang iman. Iman terhadap apa? Hal yang gaib, yang nggak bisa diindra. Ya kan? Nah makanya ya kayak Abu Bakar ketika dia bilang, betulkah Muhammad mengatakan demikian? Ya, aku percaya. Makanya namanya ditambah As-Siddiq. Tapi ada, benarkah begitu? Ntar dulu ada nggak? Nah, gitu. Ini luar biasa. Gitu. Bagaimana dengan kita? Apakah seluruh mukjizat yang diterima Nabi Muhammad itu benar-benar gak disaksikan? Oh ada, disaksikan. Ketika jari-jarinya mengeluarkan air, ketika makanan yang sedikit Nabi letakkan bisa dimakan seluruh pasukan, itu dilihat semua. Dan ketika orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan kerasulan Muhammad, belahlah bulan itu. Setelah dibelah apa? Ini sihir. Bisa dibuka dalam surat Bani Israel itu. Itu. Kalau kita buka misalnya dalam surat Al-An'am ayat 7, kata Allah apa? Seandainya aku turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka bisa menganggap sendiri tulisan itu, dia akan ngomong inna hada sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Tetap aja enggak percaya. Makanya diujikan dengan yang gaib ini, pengujian iman. Alhamdulillah kalau yang beriman mah udah langsung percaya begitu. Lalu kenapa tidak sekejap kalau memang pelakunya Allah? Ingat, setiap manusia itu, setiap makhluk Allah itu punya hukum sendiri. Manusia punya hukum sendiri, jin juga punya hukum sendiri, malaikat juga punya hukum. Cuman bedanya di mana? Ketika Allah merubah hukum, nggak ada lagi orang yang bisa. Contoh, saya bilang tadi manusia punya hukum sendiri. Jin punya hukum lebih hebat daripada manusia. Kenapa? Karena jin bisa menembus tembok. Nah ini ngasih tahu nih. Dulu kan zaman kolor hijau itu, yang pada masuk pada datang, pintu-pintu rumahnya dikasih itu, apa namanya, daun kelor, apa lagi tuh? Iya, bambu kuning, ya kan? Sekarang kalau ditaruh di atas pintu, kira-kira ngaruh apa kagak? Orang lewat tembok dia masuk. Benar nggak, Pak? Ini harus dibenahi keimanannya. Dia bisa tuh, dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Gitu. Malaikat lebih hebat lagi. Tapi ketika Allah rubah, bisa manusia lebih hebat lagi daripada jin. Cuman sayang, jin jarang minta bantuan sama manusia. Manusia kadang minta bantuan sama jin. Iya kan? Dari mana kita tahu? Bapak baca peristiwa Nabi Sulaiman. Sulaiman ini seorang nabi, seorang raja, ilmunya luar biasa, pasukannya bukan manusia saja.
Ya, kalau dibaca dalam Al-Quran pasukannya apa? Jin, manusia, burung. Wahusiro li Sulaiman tuh, junuduhu minal jinni wal insi wat thairi itu. Jadi pasukannya ada 3. Nah, dikumpulkan sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ngomong tuh sama pasukannya, siapa yang sanggup memindahkan kursi kerajaan Ratu Bilqis ke istanaku sebelum dia datang menjadi orang yang berserah diri. Manusia karena hukumnya nggak cocok, diam aja kagak ngomong. Jin aja awalnya nggak ngomong, nggak lama baru satu ayat berikutnya itu apa? Wa qala ibritu minal jinni. Berarti jin yang paling lincah adalah jin ibrit. Kan jin ada 2, ada jin soleh, ada jin kagak soleh. Bapak udah bisa ngebedain belum? Mana yang soleh, mana yang nggak soleh? Nah, karena nggak bisa, lebih baik menghindar aja. Bener Pak? Ya kalau udah tahu bisa ngebedain, oh yang soleh modelnya kayak gini, yang nggak soleh yang model kayak gini, enak tuh ngikut yang ini berarti. Karena nggak bisa ngebedain, jauh aja lah. Kenapa? Karena kalau dia misalnya dia yang apa itu namanya yang nggak bener, yang disebut dengan setan kan ujungnya itu, di mana ngajak manusia baik, yang ada adalah mengajak manusia celaka. Nah akhirnya apa? Jin ibrit itu yang bilang sama Nabi Sulaiman, aku siap mendatangkan kursi kerajaan Ratu Bilqis itu qabla antakuma mimaqamika, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Akhirnya Allah beri manusia ilmu. Nah, ini dikasih oleh, dirubah hukumnya sama Allah. Setelah manusia diberi hukum oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, langsung manusia bilang apa? Saya siap memindahkan kursi kerajaan Ratu Bilqis qabla antartadda, terbuka sebelum matamu berkedip. Hebat mana sekarang? Hebat manusia, ya kan? Kenapa? Karena Allah yang merubah hukumnya. Makanya manusia kadang mudah pindahan hukum. Manusia yang terjaga hanya tunduk pada hukum orang yang terjaga. Tapi pas tidur hukumnya beda gak? Bapak pernah ngeliat itu ada bapak-bapak ngomong tapi lisannya nggak bergerak. Ya Pak? Belum pernah ngeliat karena matanya merem. Dia tidur ngomong, lisannya nggak bergerak, lari kenceng banget, tubuhnya nggak gerak. Hebat gak? Nggak bisa kan kita, kenapa begitu ya? Ingat, tidur, mimpi. Tapi ketika dia terjaga, nggak mungkin bapak bisa melakukan lari tanpa gerakan. Dirubah sama Allah. Nanti ketika mau akhir zaman, baru dibuka lagi matanya oleh Allah, pindah lagi hukumnya. Sekarang karena masih pada sehat, belum bisa melihat malaikat maut. Bener kan Pak? Nah ntar kalau udah mendekati, dirubah lagi sama hukumnya oleh Allah. Di sana ada kata lau, itu lau, pengingkaran nih kan, bentuk inkar di situ. Nah dirubah kekuatannya. Akhirnya apa? Dia bisa melihat malaikat maut. Aduh, kira-kira bapak berani nggak ntar? Nah, ini luar biasa ya kan? Nah itu. Jadi tergantung kepada kehendak Allah itu. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa sekejap, manusia tidak mungkin bisa melakukan tanpa membutuhkan waktu. Artinya apa? Manusia itu pasti butuh waktu. Kenapa? Karena Nabi harus menceritakan kisah ini. Maka yang dilihat harus ya perlu waktu. Makanya nggak mungkin tanpa waktu. Bukan kun payakun. Kenapa? Karena ini yang akan menceritakan adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Min ini menunjukkan ba'dun, sebagian. Jadi Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda kekuasaan Allah. Kalau tadi dikaitkan dengan apa? Naik ke Sidratul Muntaha gitu kan, diperlihatkan surga dan neraka. Kira-kira dulu di kata Nabi itu yang paling banyak di neraka bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak ya. Soalnya pengajian kan banyakkan ibu-ibu ya kan? Ya Bu. Jadi di surga banyakkan ibu-ibu. Itu mah dulu ya kan. Diceritainnya begitu, ya kan? Kenapa gitu? Yang dilihat apa saja oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang menarik Pak. Kan aneh itu, Nabi melihat orang tuh anehnya begini. Kenapa sih orang kok mau merusak wajahnya sendiri? Ini nasihat buat kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, orang Muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu
tubuh. Jadi ketika ada orang merobek-robek wajahnya begitu, dia nanya sama Jibril, man haula ya Jibril, orang itu siapa? Umatmu Muhammad. Siapa yang suka menjelek-jelekin saudaranya? Jadi kalau kita sering ngejelekin teman kita, saudara kita, sebenarnya kita sedang merobek diri. Kenapa? Karena kan satu tubuh. Berarti yang paling banyak merusak wajahnya siapa tuh? Tukang gosip. Dia akan terus begini. Itu dilihat seperti itu. Nah makanya besok nggak usah lah suka memfitnah misalnya. Nah itu sama tuh. Dia sedang merusak dirinya sendiri. Itu yang diperlihatkan. Ada orang yang motong lisannya. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu yang pernah kita sampaikan, ketika kita berbohong, kata Rasulullah apa? Man kana da lisanaini fid dunya ja'alallahu lahu lisanaini minan nar. Barang siapa yang punya lisan di dunia dua, maka nanti diberi dua lisan dari api neraka. Maksudnya lisan dua itu apa? Bohong. Alhamdulillah nggak pernah ada yang bohong di sini, ya kan? Kalaupun terjadi itu dulu, ya kan? Bener kan Bu? Dulu, kalau sekarang mah alhamdulillah nggak ada, ya kan? Ya itu mah dulu, ya kan? Itu seperti itu. Itu diperlihatkan oleh Allah. Tapi yang menarik lagi adalah orang yang menanam hari itu, orang sini dapat semua tuh. Yakin nih, jamaah masjid dapat semua. Kenapa? Karena Nabi ngelihat kok dia nanam hari itu, diambil tumbuh lagi, diambil tumbuh lagi. Ternyata man haula, kata Nabi ke malaikat Jibril, itu orang siapa? Mujahiduna fi sabilillah. Itulah orang yang berjuang di jalan Allah. Maksudnya apa? Itu yang baca dalam surah Al-Quran itu masalul ladzina yunfikuna itu. Jadi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi nanam, diambil, tumbuh lagi, diambil, tumbuh lagi. Artinya ketika kita belanjakan harta di jalan Allah, ntar begitu Pak balasannya. Berarti kalau kita pernah mengeluarkan 2000, balasannya 700 kali berapa Pak? Ya, kan 2000 misalnya. Makanya saya pesan tuh besok sama jamaah masjid itu, bikin kelopak tuh yang lebih bagus, yang bisa merindukan, jangan yang serem. Karena ada yang serem, kelopak belum lewat kan tidur, pas sini bangun, itu kan berarti serem. Jadi besok kita buat kelopak yang sangat bagus, jadi seolah-olah pengen megang terus kalau dia lewat. Benar gak Pak? Jangan yang udah takut-takut semua, jadi yang jelek itu jadi merem jadinya gitu loh. Kenapa? Karena harta yang kita belanjakan untuk dunia udah terlalu banyak ketimbang kita belanjakan di jalan padahal itu loh nanti yang kita tanam dia akan tumbuh terus begitu. Ini mau nanam yang kecil-kecil gitu sampai yang gede-gede. Kalau misalnya boleh milih nih, kita misalnya bertani, kalau nanam segini hasilnya 2 kintal, kalau nanam ini 2 kilo, Bapak kira-kira mau milih yang 2 kintal apa 2 kilo? Hah? Ini kalau nanam ini hasilnya 2 kintal gitu, kalau yang ini 2 kilo, Bapak milih yang mana? 2 kintal, ya kan? Nah bener kan 2 kintal ya Pak? Nah kita ke pasar, belilah sesuatu yang urusan dunia, kira-kira 2 juta. Kebenaran hari Jumat, kita langsung ke masjid, kelopak lewat, kira-kira masih berapa yang masuk tuh? Itu yang tahu cuman kita, gak usah diceritain ya Pak. Bener gak Pak? Oh berarti milih 2 kilo dong kita, begitu ya kan? Padahal kalau kita meninggalkan apa kita punya harta, yang kita bawa itu kecil kan gitu. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah teman setia kita. Itu diperlihatkan pada saat Mi'raj itu. Tapi orang sini udah dapat semua. Ini bukti masjidnya udah bagus, ya kan? Dari mana? Ya jelas dibelanjain hartanya di jalan Allah. Nah terus apa yang diterima? Nah ini yang menarik nih, paling penting nih, yaitu sholat. Kenapa begitu istimewanya sholat? Sampai kata Rasulullah, masalus sholah piddin kama saliroksi pil jasadi. Kedudukan sholat gitu dalam agama seperti kepala di atas badan. Ada sahabat kita diamputasi, kakinya dipotong, masih bisa hidup Pak? Oh berarti nggak punya kaki satu masih bisa hidup. Kalau ada orang tangannya dipotong satu masih bisa hidup? Kalau kepalanya dibuang?
Ini kan bahasa Nabi nih. Masalu sholah fiddin kama sali rosi fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama itu seperti kepala di atas badan. Kita nggak punya kaki sebelah masih bisa hidup, nggak punya tangan sebelah juga masih bisa. Kalau kepala kita lepas, kira-kira masih hidup apa kagak? Makanya kepala jangan sampai misah dari badan ini, ya. Jadi kalau ada juhur. Kalau enggak berarti kan kepala misah dari badan. Nah kalau ada kepala udah pisah dari badan, tapi masih jalan juga itu badan, kira-kira siapa dia? Ini ada orang jalan kepalanya kagak ada, kira-kira Bapak mau bilang manusia apa-apa gitu, ya kan? Ini luar biasa nih sholat Pak, kedudukannya luar biasa. Lalu sholat tuh ngajarin apa? Nah ini istimewanya. Ternyata sholat itu pertama mengajarkan kepada kita adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong. Dari mana kita tahu tidak sombong? Di situ ajarannya keserta sujud. Karena yang paling mahal badan kita apa coba? Pasti kepala. Kaki Bapak diinjak teman-temannya bilang maaf, kira-kira Bapak mengambek nggak? Ya nih kaki Bapak diinjak nih sama teman Bapak, temannya langsung ngomong maaf ya Pak. Marahnya jadi nggak? Nggak jadi. Tuh ibu-ibu ketika lagi bercanda, satu nyubit tangan ibu, kira-kira ibu ngambek nggak ketika temannya maaf gitu? Marah nggak? Kalau kepala dikelepak kira-kira marah nggak? Marah ya. Nah, ketika sujud telapak kaki sama kepala sama nggak? Rendahnya. Nih kita sujud nih kepala yang mahal dengan telapak kaki kita sama nggak? Oh berarti setelah sholat inget tuh sama ya. Berarti nggak sombong. Kenapa? Ternyata Allah nggak resep sama yang sombong-sombong itu. Dari mana kita tahu Allah nggak resep dengan yang sombong? Iblis diusir dari surga karena sombong. Ketika Allah bilang sama iblis itu, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ketika dia disuruhnya dia nggak mau. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih hebat. Ana khairum minhu, saya kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Berarti hebat saya. Pernah nggak kita merasa lebih hebat? Ayo, sekarang kalau kita mau sombong nih misalnya, mulai malam ini, mulainya dari mana? Ini kalau kita mau sombong Pak, kira-kira mulainya dari mana? Merasa gagah gitu? Kayaknya ada yang banyak gagah lebih banyak lagi kita ya kan? Ya, atau merasa apa? Nggak ada kan? Makanya kenapa nggak pernah cocok dipakai sama siapapun sombong itu? Karena sering ke Ramadan sering dengar al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Berarti punya siapa sombong itu? Punya Allah. Makanya besok kalau udah tahu itu punya orang jangan diambil. Ya kan Pak? Kalau ini punya Allah, makanya mual pantas kalau dipakai. Nih kita udah miskin sombong, tetangga bilangnya apa? Nih kita miskin nih, terus kita sombong, tetangga kita ngomongnya apa? Udah miskin sombong, nggak pantas kan Pak? Iya kan, kenapa? Karena kita maksa pakai yang bukan milik kita, begitu. Sampai kata Rasulullah, la yadlulul jannah man kana bi qalbihi hordalin min kibri. Tidak akan orang masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zurah kesombongan. Kecil aja itu bisa menyebabkan tidak masuk surga. Alhamdulillah karena sholat terus ya kan, udah tahu kepala sama kaki pas sujud sama, pas sholat, waduh nggak ada sombong lagi itu. Karena kalau kita sombong kadang susah nyari teman, ya kan? Kalau sombong merasa diri, emang di pengajian suka ada beda seragam aja nggak mau duduk bareng ya kan? Untung bapak-bapak nggak pakai seragam. Ini kisah nyata Pak. Di Pasar Anyar itu dulu ada pengajian namanya apa gitu. Jamaahnya itu ada dari Curug. Saya juga punya pengajian di Curug gitu. Hanya seragamnya beda. Ternyata naik angkot nggak mau sama-sama. Apa gara-gara pakaian itu? Iya kan? Ayo merasa itu.
Ingat Allah nggak resep tuh sama Rasulullah, iblis diusir, akhirnya jadi orang kafir ya kan. Nah itu. Kedua ngajarin apa? Ikhlas. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, berarti Allah, yang lain apa? Serius nih Pak? Ya kita ulangi kalimatnya kan. Allahu Akbar, artinya selain Allah, gedean mana? Kalimat Allah sama duit. Pernah nggak ibu lagi sholat ingat duit? Gedean mana? Ini nanya aja. Kalau ibu lagi ngitung duit, ingat Tuhan? Ya, berarti kalau sudah Allahu Akbar itu udah salamun ala dunia, makanya mi'raj kan, dapat sholat kan di atas, berarti bukan di bumi. Makanya kata Rasulullah, sholat itu mi'rajul mu'minin, berarti udah ninggalin nih, udah nggak ada di bawah lagi, udah lepas. Makanya seakan-akan tuh kalau udah begini, selamat tinggal wahai dunia. Berarti kalau udah sholat jangan bawa duit. Kalau ngantongin boleh gak? Ya kalau duit di kantong nggak apa-apa. Maksudnya jangan mikirin duitnya. Emang ada orang sholat mikirin duit? Ada lah. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Kalau di sini mah insya Allah nggak ada orang yang sholat ingat duit, yang ada ya Pak? Nggak ada. Iya. Nggak ada lah, percaya saya di sini udah istiqomah semua ya kan. Kenapa? Karena dia bilang Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Udah nggak diingetin yang kecil-kecil mah. Kenapa? Udah lillah, udah nggak ada lagi yang lain. Artinya apa? Lo mau nilai orang kayak mau kagak ngaruh. Emang ada orang yang ngaruh begitu? Ada. Ketika dia ke masjid, temennya bilang tumben, besok udah nggak datang lagi. Itu cuman kalimat tumben doang. Jangan didengerin, iya kan? Makanya jangan suka usil, ya kan, suka ada usil. Zaman dulu Pak, kalau zaman sekarang insya Allah nggak ada orang usil model kayak gitu ya. Itu pendidikan yang luar biasa dalam salat itu. Jadi mengajarkan ikhlas, tidak boleh sombong. Bukti ini mana? Oh ternyata semua manusia sama. Itu dalam sujud itu ngajarin kita itu. Itu istimewanya salat. Dan kedudukannya tadi seperti kepala di atas badan. Berarti ingat, kagak salat sama dengan gak punya kepala. Nah, makanya sesibuk apapun sholatnya jangan ditinggalin. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai nanti ditempatkan di depan imam. Ya, jadi berhentinya nanti sampai batas ditempatkan di mana? Di depan imam. Sekarang mah ayo, selagi masih di belakang imam jangan pernah berhenti. Ntar satu saat pasti Pak, kalau udah taruh di sini nggak usah lagi. Ya, oh iya. Dan itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sholat kita yang ada nanti di kubur kita, dia adanya di atas kepala kita, menjadi teman setia kita. Jadi ketika malaikat mau datang ingin menguji kita, kata sholat itu apa? Tidak ada tempat dari arah aku. Jadi sholat melindungi kita. Dan kalau sholat kita benar, semua jadi benar. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya beres, semua amalan yang lain juga beres. Jadi kalau sholat berantakan, yang lain juga berantakan. Makanya kita selalu berusaha, ntar sholat isya mudah-mudahan lebih baik dari sholat maghrib. Ya kan? Tadi kan sholat maghrib mungkin ada sedikit-sedikit ingat apa gitu, mudah-mudahan isya lebih baik lagi. Kalau besok nanti bisa subuh, kita masih bisa hidup, misalnya dikasih beri kesempatan itu, harus lebih baik lagi. Dia terus berusaha dan berusaha. Sampai kapan nanti berusaha gitu? Sampai selesai. Kan coba, Allah maha baik banget. Bapak kan sholat nggak disuruh banyak-banyak kan, cuman sekali-kali doang kan. Ini kan hari Kamis tadi tuh, Juhur cuma disuruh sekali kan, Asar disuruh sekali, tadi maghrib nggak, udah sekali-kali aja. Ya kan, kalaupun Bapak sholatnya 2 kali mau diterima ya kan, udah sekali aja. Tapi berusahalah untuk benar gitu. Kenapa? Karena disitulah kata Rasulullah apa? Selain dia mengajarkan ketawaduan, keikhlasan, juga ketenangan hati. Ini yang paling penting lagi apa? Ketenangan hati. Karena kalau hatinya tenang, semuanya juga pasti akan tenang. Tapi kalau hatinya galau terus ya galau semuanya. Sampai ada dalam ayat itu kan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi dengan banyak mengingat Allah, dengan sholat, hati bisa menjadi
tenang. Jadi kalau kita kurang tenang, jangan-jangan bukan sholatnya yang salah, jangan-jangan orang yang sholatnya. Kan maghrib tadi nggak salah 3 rakaat kan? Bener kan Pak? Ada nggak tadi yang sholat 4 rakaat? Nggak ada 3, bener nggak sholatnya? Bener sholatnya, 3 rakaat, cuman yang sholatnya. Pas 3 rakaat juga nanya dia, udah 2 apa 3? Udah 2 apa 3 itu? Iya kan? Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang lupa ya kan? Itu. Kenapa? Pasti ada persoalan dalam hati kita. Apa yang membuat kita tuh? Jangan-jangan kita lupa kepada Allah. Makanya nasihat hari Jumat tuh dengerin tuh. Kalau udah khotib bilang itu, ingat kan tuh pasti khutbah Jumat tuh pasti kalimat tuh keluar tuh. Ittaqillah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah tidak mudah. Karena perintahnya bertakwa, kalimat keduanya benar-benar takwa. Karena kalau sudah sampai benar-benar takwa, satu, orang itu tidak akan pernah melupakan Allah. Artinya dia selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, dia selalu bersyukur, tidak pernah mengingkari nikmat Allah. Itu kelasnya udah begitu Pak. Kita kan kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang juga mengingkari. Benar nggak? Ibu pernah nggak mengingkari nikmat Allah? Nggak ya Bu? Ibu pernah nggak dalam acara pengajian kurang sehat? Kalau di kampung sebelah ada. Jadi makanya kalau hari Selasa ada yang kurang sehat, padahal sehat. Kenapa nggak datang? Lagi kurang sehat. Ngingkari nikmat gak? Kita juga kadang suka begitu. Maaf Pak, lagi kurang sehat karena diundang nggak datang ya kan? Padahal sehat. Nipu siapa coba? Itu bukti bahwa kita belum sampai hakot tukoti begitu. Itu maksudnya kita ingetin terus biar bisa memperbaiki diri. Karena kalau sudah seperti itu sampai kepada tahapan kedua, itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena dia benar-benar bertakwa, maka dia diberi fasilitas oleh Allah itu. Apa? Surga seluas langit dan bumi. Kan gitu kan dalam Quran. Jadi orang yang bertakwa Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Nah sampai ke situnya itu nggak gampang. Kenapa? Karena setan kagak resep kalau banyak orang bener. Itu. Jadi setan nggak resep kalau banyak orang bener. Maka dia berusaha bagaimana tidak bener itu. Dengan berbagai macam bisikan-bisikan yang indah. Makanya bisikan setan itu kan lebih didengar kadang ketimbang bagaimana bisikan malaikat itu. Kalau bahasa Quran itu kan wazayyana lahumus syaitanu a'maluhum. Jadi setan itu menghiasi amalan kita, yang bagus jadi kagak bagus, yang kagak bagus jadi bagus. Yang haram enak dilihat, yang halal malah kagak enak dilihat. Bisa begitu. Itu semua permainan setan. Jadi linuriyahu. Jadi ini diperlihatkannya sebagian saja. Nah setelah itu baru dikasih hadiah. Nah yang menariknya apa? Sebelum Nabi menerima sholat 5 waktu, kan Nabi pada saat awal Isra Mi'raj itu berada di Ka'bah. Dioperasi bagian hatinya. Iya kan? Berarti ini ngajarin kitanya apa? Sebelum kamu melangkah jauh, maka bersihin ininya dulu. Kan jadi sebelum Nabi nerima sholat, sebelum ke Masjidil Aqsa, sebelum ke Sidratul Muntaha, itu dioperasi dulu ininya, hatinya. Ini nasihat buat kita. Kalau orang umroh itu pasti mulainya di Sofa, sa'inya begitu kan? Nanti ujungnya di mana? Marwa. Sofa itu artinya apa? Sopiun, kejernihan hati. Marwa artinya zat pemberi minum. Berarti mulailah dari hati yang bersih semata-mata karena Allah. Nah kira-kira, maaf ya Pak, apakah kita mengadakan kegiatan apapun benar-benar dari hati yang bersih semata karena Allah? Ada nggak yang kira-kira nggak enak nih kalau nggak ngadain? Kira-kira gimana? Ini supaya kita rubah niatnya, ya kan? Ada. Kita ulangi lagi ya Pak. Sofa, Marwah. Sebelum sholat 5 waktu operasi banget ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum
Wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tuh nggak ngelihat penampilan, bagaimana tuh orang ganteng apa kagak, bagus nggak dilihat. Inilah kita bersyukur Pak, karena Allah cuma melihat hati. Coba kalau melihat penampilan, kesian nggak yang udah tua-tua? Seandainya Allah melihat penampilan yang tua-tua, kesian nggak? Aduh, udah pada begini kan gitu ya Pak, benar nggak Pak? Ya kayak kita nih, untung yang dilihat hati. Kenapa hati? Oh, ternyata kata Nabi, maliku, hati itu raja. Ida tobal maliku tobat junuh. Kalau rajanya bersih, baik, maka pasukan yang lain juga baik. Jadi kalau hati kita tenang, insya Allah yang lain juga akan tenang. Kalau hati kita baik, insya Allah baik semuanya. Di saya ada tuh Pak, ibu-ibu itu di saya, bukan bapak-bapak. Di saya itu kadang diem aja, dia pegang sapu itu, tapi nggak bergerak. Padahal dicek tangannya sehat. Tapi kenapa nggak gerak? Apakah tangannya yang masalah atau hatinya masalah? Ternyata dicek sini nggak stroke, sehat. Oh, pas dilihat di sini ada masalah, kesel. Gara-gara kesel dia nggak jalan. Ibu pernah ngalamin nggak? Wah, tuh, iya kan Pak? Kesel di sini, ini juga jadi nggak main. Bener kan? Itu kata Nabi, tobal maliku, ininya bener, bersih semuanya. Tapi kalau ininya rusak semuanya. Oh, itu ya dibersihin dulu baru nerima sholat. Itu luar biasa Isra Mi'raj itu. Apakah semua yang dijalankan langsung diterima? Enggak. Pada saat itu. Kenapa? Karena tadi Isra Mi'raj ini luar biasa, saya bilang tadi itu. Bukan dia pelakunya Nabi Muhammad, tapi adalah Allah yang melakukannya. Makanya ketika di Masjidil Aqsa itu Nabi mengimami para nabi yang telah wafat, itu banyak orang yang nggak percaya. Ini kalau dulu terjadi misalnya Bapak hadir pada saat itu, diceritakan Muhammad sholat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi para nabi yang telah wafat. Bapak langsung bilang bagaimana? Mana mungkin apa gimana? Ya, pasti mana mungkin enggak? Karena Bapak bacanya subhanallazi asra, enggak. Karena pelakunya Allah. Karena bagi Allah hukum tidak berlaku. Gampang nggak Allah merubah hukum alam barzah sehingga dia bisa bermakmum pada Nabi? Atau Allah rubah hukum kemanusiaan Nabi Muhammad SAW sehingga dia bisa mengimam para nabi yang telah wafat? Itu Pak dengan asra tuh. Tuh bagi orang yang beriman langsung, oh iya percaya. Tapi pada satu sholat belum diwajibkan. Kenapa? Ingat pelakunya siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembalikanlah peristiwa Isra Mi'raj itu kepada kalimat asra. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, khawatir ntar nanya mulu, mana mungkin ini masih sihir, bisa begitu. Kenapa? Karena memaksakan. Kenapa? Ini di luar jangkauan manusia. Kenapa? Karena ini mujizat. Mujizat adalah perbuatan Allah, dan dia diciptakan oleh Allah di atas kemampuan dan jangkauan akal pikiran manusia. Seperti contoh Nabi Musa belah lautan, nggak mungkin terjadi, ya kan? Kalau kita yang ngelakuin, kenapa? Karena nggak mungkin buat kita. Tapi kenapa terjadi? Karena Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati, kenapa terjadi? Karena pelakunya Allah. Nah itu, jadi semualah kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita ini, sadar betul kita bahwa kalau Allah sudah berkehendak, ya kita harus mengikuti apa maunya Allah. Kalau kita bisa mengikuti maunya Allah, insya Allah apapun akan terwujud. Kenapa? Karena Allah tidak tunduk kepada kemauan manusia. Itu. Jadi semuanya kembalikan kepada maunya Allah. Kalau sudah kita ikuti mau Allah, insya Allah keadaan kita seperti ini, karena ini yakin maunya Allah, kita terima, tenang. Tapi kalau kita menolak dengan kemauan Allah, akhirnya kita menjadi orang apa? Wa amalan la yablughu muntahu abada. Hidupnya hanya penuh dengan andai-andai aja. Kira-kira bisa enak hidup kalau andai doang. Ya andai ya kan. Pagi andai, alangkah indahnya kalau makan nih, nggak kemakan, nggak ada. Siangan dikit naik lagi, sampai sore andai-andai. 3 hari masuk rumah sakit nggak Pak? Nah iya, makanya dirubah lah Pak. Ya begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya kan. Mudah-mudahan kita
selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemantapan iman, dan dengan peristiwa ini mudah-mudahan kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Ya, kenapa? Karena kalau Allah sudah punya mau, nggak ada kekuatan yang bisa menolak itu. Nah, itu saja. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bihi wa kabil mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalikal sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunzina biha min jamil hawal wal abad wa taqdila nabiyya jami'al hajat wa nabiyya jami'as sayiat wa tarfa'una nabiyya indaka ala darajat wa tuballighuna nabiyya asal ghayat min jamil khairatil hayati wa dalmatina kala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur auladina ma damati samawati wal ardh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahil umurana wa umur auladina wa umur a'immatina madamati samawati wal ard. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.